kita berdoa mulai. Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Masuk? Semua. Ya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Iya. Ya, saya mau cek dulu kefokusan kalian untuk menerima materi yang saya ajarkan nanti ya. Ya, siap dulu. Badannya tegak, badannya tegak. Ya. Oke. Siap? Kita main tepuk-tepukan. Tepuk 1, 2, 3. Masih belum kompak. Lagi, 1 kali lagi. Tepuk 1, 2, 3 kali. Oke, ternyata kalian sudah siap menerima pembelajaran yang saya akan berikan kepada kalian. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tari tradisional. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tari tradisional? Sudah. Oke, kalau sudah, coba saya cek dulu. Ini salah satu foto tari tradisional yang ada di Kalimantan Barat. Kira-kira ini tari apa? Tanda sambas itu dari mana? Sambas. Ternyata sudah pintar-pintar. Sebelumnya, apakah kalian pernah mengetahui tari ini? Sudah. Menurut kalian, tari yang seperti apa ini? Ataupun sudah pernah menontonnya? Di mana menontonnya? Di YouTube, di HP. Di HP, di YouTube. Iya. Iya. Apakah pernah nonton secara langsung? Tidak. Sayang sekali. Padahal sudah disambas tapi tidak pernah menonton tari tanda sambas. Di sini ada yang pernah menarikannya? Pernah. Siapa? Coba angkat tangan. Bila ada aja yang pernah menarikan tari tanda sambas, yang cowok belum pernah? Belum. Ya. Kalau yang pernah menarikan tari tanda sambas,
Coba pengalaman apa? Tari ini seperti apa sih? Apakah kalian menari sendiri atau harus ada pasangan atau beramai-ramai? Harus ada pasangan. Tari ini merupakan tari berpasangan. Oke. Apakah tarinya cuma di tempat? Tidak. Tarinya tidak di tempat. Berarti ada apanya? Kalau berpindah-pindah. Pola lantai. Kalau yang seperti kalian ketahui, pola lantainya itu seperti apa? Vertikal. Apa lagi? Horizontal. Lingkaran bisa. Iya, zigzag. Meskipun dia tali berpasangan, tapi pola lantainya tetap berbeda-beda, bisa dikreasikan. Oke. Untuk apa sih kalian mempelajari jenis-jenis tari ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa sih tujuan kalian? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, murid diharapkan dapat, pertama, kalian mampu mengenal tari tradisional berdasarkan jenisnya. Yang kedua, menjelaskan jenis tari tradisi dengan benar. Tiga, mengidentifikasi jenis-jenis tari tradisi atau tari primitif. Di sini yang kita ambil adalah tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Ya, jadi inilah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk ke materinya. Apa itu tari tradisi? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang tari tradisi? Tari yang apa? Tari yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi perjalanan tari tersebut sangat-sangat panjang. Tidak bisa tahun lalu diciptakan, tahun ini menjadi sebuah tari tradisi. Tidak. Maka dia harus ada perjalanan panjangnya. Diturunkan dari generasi ke generasi. Maka perlu berpuluh-puluh tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk menjadikan sebuah tari menjadi tari tradisi. Fungsinya untuk apa? Fungsi tari tradisi itu untuk biasanya kalau di daerah kita untuk apa? Upacara. Apakah ada upacara? Upacara adat. Apa lagi? Untuk hiburan. Untuk upacaraan, untuk pengobatan penyakit. Itu merupakan fungsi-fungsi dari tari tradisional. Apalagi contoh tari tradisional yang pernah kalian ketahui apa? Tari apa tadi? Tanda sambas. Apa lagi? Zapin. Apa lagi? Ada rabdan. Ada saman. Gambio. Dan masih banyak lagi tari-tari tradisi yang ada di tempat kita. Karena kita mempunyai Indonesia sangat luas dan tiap-tiap sukunya itu punya tari tradisi yang berbeda-beda. Oke,
Untuk ini jenis-jenis tari tradisi apa tadi? Yang pertama ada tari primitif. Yang kedua ada tari klasik. Yang ketiga ada tari rakyat. Lanjut. Ya, ini adalah jenis-jenis tari tradisional atau tradisi. Yang pertama ada tari primitif, ada tari rakyat, ada tari klasik. Tari primitif. Ciri-ciri tari primitif itu banyak. Ini salah satu contoh. Gerakannya berulang-ulang. Jadi kalau dia cuma satu gerak, tapi gerakannya berulang-ulang dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, iringan musiknya sederhana. Bahkan ada beberapa tari yang menggunakan alat musik cuma satu alat musik. Alat musik yang sangat sederhana. Biasanya berupa gendang ataupun cuma gong ataupun menggunakan dua alat musik. Terus yang ketiga, tidak ada aturan baku. Aturan bakunya itu tidak ada. Tidak diharuskan bergeraknya seperti ini. Hanya bergerak ya spontan saja, tapi berulang-ulang. Terus apa lagi? Dilakukan secara berkelompok. Jadi berkelompok. Jadi mereka tidak menarikannya sendiri, menarikannya secara berkelompok. Terus apa lagi? Mengandung unsur magis. Kalau mengandung unsur magis, ini sepertinya mereka fungsinya itu untuk apa? Untuk pengobatan. Terus ini untuk tari rakyat. Tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Ciri-ciri tari rakyat adalah sangat mudah diikuti. Yang kedua adalah bersifat. Yang ketiga karena tari ini untuk menggembirakan. Terus ada busana sederhana dan dilakukan secara berkelompok. Lanjut. Ini adalah yang ketiga, tari klasik. Tari klasik adalah tari yang berkembang di kalangan keraton dan bangsa. Jadi tari tersebut tidak di luar istana, tapi di dalam istana. Ciri-ciri tari klasik. Yang pertama bersifat formal dan sakral. Terus yang kedua, terus anggun. Jadi terus anggun karena tarinya perempuan. Apakah ada tarinya laki-laki? Ada. Jadi tidak semua tari klasik penarinya perempuan. Terus terdapat aturan atau pattern. Aturan atau disebut dengan pattern. Jadi tidak boleh asal-asal tarinya. Yang keempat, mengandung nilai filosofi. Terus dilatih secara khusus.
Ya, ini saya ada tugas untuk kalian. Kalian perhatikan video yang akan saya tampilkan. Ini lembar kerja siswa. Kalau sekarang disebut lembar kerja murid. Diperhatikan langkah-langkahnya. Sambil memperhatikan video, kalian boleh mengisi. Bagaimana cara mengisinya? Amati video tadi yang ditampilkan di depan. Yang kedua adalah isilah tabel pengamatan yang sudah disediakan. Jika kesulitan maka tanyakan kepada guru. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Video pertama.
pertama itu termasuk primitif, rakyat atau klasik. Yang kedua itu termasuk ke primitif, rakyat dan klasik juga. Terus sampai ke bawahnya, sampai yang ketiga. Terus yang ketiga itu ada kolom. Sorry. Yang kedua itu kolom apa? Hasil identifikasi kalian. Hasil identifikasi kalian tulis. Kalau tadi tersebut tadi primitif, yang video pertama itu kalian lihat dari apanya. Contoh dari kostumnya. Kalau kostumnya sangat sederhana, yaitu dengan titik. Oh, tadinya spontan karena gerakannya cuma ini titik. Ya, paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya langsung. Ya. Nah, silakan didiskusikan. Saya beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Kemudian akan kita presentasikan. Kalau kolomnya kurang, boleh kalian tambah di sebaliknya atau di bawahnya.
Waktunya tinggal 5 menit. Isi yang paling mudah di contoh. Cari jawaban yang paling mudah menurut kalian.
tidak? Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Caranya yang pertama salam, terus yang kedua memperkenalkan anggota kelompoknya masing-masing, dan yang ketiga mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang keempat, kalian bertanya kepada teman kalian apakah ada yang mau bertanya atau tidak, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu ditanggapi oleh teman kalian. Boleh kalian yang mendengarkan boleh menanggapi hasil diskusi teman kalian. Terus yang keempat yang kelima adalah penutup. Siapa yang mau ke depan dahulu? Ya, boleh. Kelompok 3, 1. Silakan. Suaranya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini berprestasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Elisa, saya Tika Aulia. Satu berhasil gerakan keterlibatan dan berkembang di kalangan kawan dan pakaian bercerah. Dua, bermusik dimulai berkembang di pedalaman dalam sarana memulai dengan alam dan cenderung cepat. Ketiga, saya sudah berkembang di caranya gerak yang berekor dengan lebih cepat dan pakaian yang sederhana. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
ada kelompok lain yang mau bertanya atau tidak? Baru itu. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mujadi. Yang pertama, hari rakyat. Gerak yang sederhana menimbulkan gerak pelestarian gerak lama menuju depan. Bagian besar digunakan untuk hiburan yang menggunakan tata busana yang sederhana berupa sayap buku. Yang kedua, tari politik. Berfungsi sebagai tujuan menunjuki gerak yang menyeluruh cepat. Gerakan sangat sederhana yang mengikuti nada sana yang berupa dari undang-undang. Yang ketiga, tari klasik. Berfungsi sebagai acara atau hiburan di jalan besar umum dan berkembang kalangan pahlawan atau raja dan mengikuti tata busana adat adat. Maka ada gunanya Ada. Silakan tali nomor 1 tali rakyat. karena gerak yang sederhana menimbulkan gerak keseharian, gerak lambat menuju depan, sebagian besar digunakan untuk hiburan. Jadi, apakah ada yang lain yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya? Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir. Suaranya lebih nyaring lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sofianda. Saya Syahrir. Saya Arya. Pertama, politik. Tumbuh dan berkembang di suku dalaman. Gerak yang sangat sederhana yang memerlukan gerak alam. Gerak dominan bertempo yang cenderung cepat. Dua, kemudian tumbuh dan berkembang di sekitar bagian belakang. Gerakan yang sederhana menunjukkan gerak keseharian. Gerakan yang bertempo cepat tentu dan tentunya sederhana. Tiga, klasik. Tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan. Gerakan yang mempunyai faktor atau aturan umum. Gerakan yang bertempo lambat dan mengajar dan menaikkan gerakan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ada. Nomor 1. Kenapa tali nomor 1 disebut tali rakyat? Karena tumbuh dan berkembang di suku dalaman dan gerakan yang sangat sederhana yang menyebabkan gerakan dan bangunan yang itu. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang
hasil pembelajaran hari ini. Dan saya mau bertanya dulu, apakah ada yang kurang sesuai dengan materinya? Kelompok yang kurang sesuai dengan video yang ditampilkan? Tidak ada? Oke. Menurut saya ada beberapa yang harus dikoreksi. Yang pertama, video pertama itu adalah tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu termasuk tari apa? Rakyat atau klasik? Rakyat atau klasik? Klasik. Itu adalah tari klasik Sunda atau Jawa Barat. Hati-hati. Kalau di internet, tari klasik itu banyak sekali. Tari klasik itu banyak sekali. Dan bukan cuma satu daerah, bahkan ada 3 daerah. Dan salah satunya adalah di Jawa Barat. Kenapa dia tari klasik? Lihat saja bajunya itu sangat mewah dengan adanya aksesoris kupu-kupu. Yang kedua, itu tari apa? Tari primitif. Itu adalah tari turun lagai dari suku Mentawai, Sumatera Barat. Tari itu menceritakan tentang elang, makanya geraknya seperti gerak burung elang. Dan kenapa sih termasuk tari primitif? Coba lihat kostum yang dipakainya, sangat-sangat sederhana, menggunakan bahan alat aksesorisnya yang ada di kepala, di ekor, terus di tangan sebagai bulu. Maka itu dipakai atau dihasilkan dari bahan alam. Yang ketiga adalah tari rakyat. Itu tari tanda sambas, tapi dengan berbeda versi. Itu tari yang menceritakan kegembiraan warga sambas. Sudah? Saya akan mengetes kalian dengan adanya asesmen memberikan kalian isi diberi nama di atas, terus kalau sudah selesai dikumpulkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian. Ada yang tahu? Silakan dipilih jawaban yang benar, terus disilang. Saya beri waktu 5 menit. Baca.
Kalau sudah selesai